Di tengah hidup yang makin sibuk, seringkali kita merasa kelelahan tanpa tahu penyebab pastinya. Jadwal padat, notifikasi yang tak ada habisnya, dan tuntutan dari berbagai arah membuat diri kita penuh sesak. Tanpa disadari, bukan hanya waktu yang berantakan, tapi juga pikiran dan perasaan. Decluttering diri bukan tentang menjauh dari kesibukan, tapi tentang menyederhanakan apa yang ada di dalam diri. Kita belajar memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya menambah beban. Dengan begitu, hidup terasa lebih ringan meski tetap berjalan. Banyak dari kita terbiasa berkata iya pada semua hal. Takut mengecewakan orang lain, takut terlihat tidak peduli, akhirnya memaksakan diri. Padahal, terlalu sering mengiyakan justru membuat diri kehabisan energi. Decluttering diri bisa dimulai dari belajar berkata cukup. Cukup untuk hari ini, cukup untuk hal-hal yang memang mampu kita tangani. Tidak semua harus diselesaikan sekaligus dan itu tidak apa-apa. Kesibukan juga sering membuat kita lupa mendengarkan diri sendiri. Kita sibuk mengejar target sampai lupa bertanya apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tubuh lelah, pikiran penuh, tapi tetap memaksa berjalan. Dengan decluttering diri, kita memberi ruang untuk berhenti sejenak, menarik napas, merasakan tubuh, dan menyadari kondisi diri saat ini. Dari situ kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Pikiran yang terlalu penuh sering berasal dari hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Kekhawatiran berlebihan, penyesalan masa lalu, atau ketakutan akan masa depan. Semuanya menumpuk dan membuat kepala terasa berat. Decluttering pikiran berarti melepaskan beban yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini saat ini. Sisanya perlahan kita lepaskan. Hidup yang sibuk juga membuat emosi mudah menumpuk, kesal, lelah, kecewa, tapi dipendam karena merasa tidak ada waktu untuk merasakannya. Padahal emosi yang dipendam justru akan muncul dalam bentuk kelelahan. Dengan merapkan emosi, kita belajar mengakui apa yang kita rasakan, tidak menghakimi, tidak menyangkal, hanya menerima. Dari penerimaan itu, hati menjadi lebih lega. Decluttering diri bukan proses yang instan. Ada hari-hari di mana kita kembali merasa berantakan, dan itu wajar. Yang penting, kita terus belajar menyadari dan merapikan kembali. Sedikit demi sedikit kita akan merasakan perbedaan. Pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan energi lebih terarah. Kesibukan tetap ada, tapi tidak lagi menguasai diri sepenuhnya. Pada akhirnya, decluttering diri adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Di tengah hidup yang terlalu sibuk, kita memilih untuk tetap hadir dan menjaga diri. Karena diri yang lebih rapi akan lebih siap menjalani hidup dengan tenang dan penuh makna. Saat diri mulai terasa lebih ringan, kita akan menyadari bahwa sibuk tidak selalu berarti produktif. Banyak aktivitas yang hanya menguras energi tanpa memberi makna. Decluttering diri membantu kita melihat mana kesibukan yang layak dipertahankan. Kita mulai belajar membedakan antara perlu dan ingin. Tidak semua yang terlihat penting benar-benar harus dikerjakan sekarang. Dengan memilah prioritas, hidup terasa lebih tertata meski ritmenya tetap cepat. Decluttering diri juga mengajarkan kita untuk lebih sadar terhadap waktu. Waktu bukan hanya soal jadwal, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya. Mengisi waktu dengan hal yang selaras dengan diri membuat hati lebih tenang. Di tengah kesibukan, memberi jeda kecil pada diri adalah hal yang berharga. Jeda untuk diam, tanpa layar, tanpa tuntutan. Dari jeda sederhana itu, energi perlahan kembali. Ya, kita juga belajar bahwa istirahat bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Tanpa istirahat yang cukup, tubuh dan pikiran akan terus memberontak. Decluttering diri berarti memberi izin pada diri untuk beristirahat, tanpa rasa bersalah. Seringkali, tekanan terbesar datang dari ekspektasi yang kita pasang sendiri. Ingin selalu sempurna, selalu cepat, selalu bisa, padahal menjadi manusia berarti punya batas. Dengan merapikan ekspektasi, kita menjadi lebih ramah pada diri sendiri. Tidak lagi memaksakan standar yang terlalu tinggi. Hidup terasa lebih manusiawi dan hangat. Decluttering diri juga menyentuh hubungan dengan orang lain. Kita ada mulai menyadari hubungan mana yang memberi energi dan mana yang justru menguras. Dari situ kita belajar menjaga jarak dengan bijak. Bukan berarti menjauh, tapi mengatur ulang batasan. Menghargai diri sendiri sama pentingnya dengan menghargai orang lain. Hubungan pun menjadi lebih sehat dan seimbang. Di tengah hidup yang sibuk, seringkali kita lupa menikmati hal-hal kecil. Padahal kebahagiaan sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Senyum, tawa, dan momen tenang yang singkat. Dengan diri yang lebih rapi, kita lebih peka terhadap hal-hal kecil itu. Tidak terburu-buru, tidak terlalu sibuk di kepala. Kita hadir sepenuhnya dalam momen. Decluttering diri adalah perjalanan yang terus berjalan. Selalu ada yang perlu dirapikan seiring berubahnya hidup.
Namun setiap langkah kecil membawa dampak besar. Pelan-pelan, kita belajar hidup dengan lebih sadar. Tidak hanya menjalani hari, tapi benar-benar merasakannya. Kesibukan tidak lagi menelan diri kita sepenuhnya. Dan di tengah hidup yang terlalu sibuk ini, kita menemukan satu hal penting. Ketika diri lebih tertata, hidup terasa lebih seimbang, tenang, dan bermakna. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari berkurangnya aktivitas, melainkan dari cara kita menyikapinya. Ketika diri sudah lebih rapi, kesibukan tidak lagi terasa menakutkan. Kita tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Decluttering diri juga membantu kita menerima bahwa tidak semua hal harus dikuasai. Ada hal-hal yang cukup kita jalani tanpa perlu dipikirkan terlalu dalam. Melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya membuat napas terasa lebih lega. Dalam hidup yang serba cepat, seringkali kita lupa untuk merayakan proses. Kita terlalu fokus pada hasil dan tujuan akhir. Padahal setiap langkah kecil layak dihargai. Dengan diri yang lebih tertata, kita mulai menikmati proses itu. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa selalu tertinggal. Kita berjalan sesuai ritme diri sendiri. Decluttering diri juga mengajarkan kita untuk lebih jujur pada batas kemampuan. Ketika lelah, kita berani mengakuinya. Ketika butuh bantuan, kita tidak ragu untuk meminta. Kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk keberanian. Bukan kelemahan, tapi kekuatan untuk menjaga keseimbangan hidup. Dari situ, kita bisa melangkah dengan lebih mantap. Kesibukan sering membuat kita terjebak dalam perbandingan. Melihat hidup orang lain yang tampak lebih rapi, lebih sukses, lebih cepat. Tanpa sadar, kita meremehkan perjalanan diri sendiri. Decluttering diri membantu kita melepaskan kebiasaan membandingkan. Fokus kembali pada apa yang sedang kita jalani. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Ketika pikiran tidak lagi penuh oleh perbandingan, hati menjadi lebih lapang. Kita bisa bersyukur atas apa yang ada hari ini. Rasa cukup pun perlahan tumbuh. Hidup yang sibuk sering membuat kita lupa tujuan awal. Kita bergerak terus, tapi tidak tahu kemana. Decluttering diri membantu kita mengingat kembali alasan kita melangkah. Dengan tujuan yang lebih jelas, langkah terasa lebih ringan. Kita tidak lagi asal sibuk, tapi sibuk dengan arah. Energi pun digunakan dengan lebih bijak. Pada titik ini, kita mulai merasakan kedamaian yang sederhana. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang lebih sadar. Setiap hari dijalani dengan niat yang lebih jernih. Decluttering diri bukan tentang mengubah hidup secara drastis. Ini tentang penyesuaian kecil yang dilakukan terus-menerus. Dari kebiasaan kecil, perubahan besar bisa terjadi. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti, kita belajar satu hal penting. Merapikan diri adalah cara paling sederhana untuk tetap waras, tenang, dan utuh menjalani hidup. Decluttering diri adalah pilihan untuk tetap hadir dan sadar di tengah hidup yang terlalu sibuk. Kita tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Cukup mulai dari satu langkah kecil yang membuat diri terasa lebih ringan. Dengan merapikan pikiran, perasaan, dan arah hidup, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Kesibukan mungkin tidak akan berkurang, tapi cara kita menjalaninya bisa jauh lebih tenang, seimbang, dan bermakna.